Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman sehat-sehat saja ya. Selamat datang di channel saya, channel Tera Eva. Buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Dan yang belum, silahkan di subscribe biar saya semangat lagi untuk membuat video-video tentang tanaman ya. Sekarang ini sudah masuk musim penghujan ya teman-teman. Jadi tanaman kita itu sering kena penyakit ya. Jadi sebelum tanaman kita terkena penyakit, lebih baik kita melakukan pencegahan ya. Saya pakai antrakol. Nah, ini untuk mencegah jamur dan juga penyakit. Ini saya kasih contoh tanaman calathea saya yang sudah terkena penyakit ya, seperti bercak-bercak kuning, dan penyakit ini lama-lama akan menyebar ke seluruh daun atau ke daun-daun yang lain. Jadi cara pencegahannya lebih baik kita potong saja supaya tidak menyebar ke daun yang lain. Jangan takut atau sayang memotong daun-daun yang sudah terkena penyakit ya, karena nanti jika kita potong, selain mencegah penyebaran penyakit, tanaman ini akan jadi lebih subur karena dia merangsang untuk pertumbuhan tunas-tunas baru. Oke, kita akan buat campuran antrakol untuk bahan penyemprotan tanaman hias kita. Siapkan 10 liter air. Kebetulan hari ini saya jadwal untuk pemupukan daun. Jadi kita bisa campur pupuk daun dan juga dengan antrakol, itu nggak apa-apa ya. Saya gunakan pupuk hantu untuk daun yang organik. Untuk 10 liter air kita gunakan 2 tutup pupuk hantu ya. Bentuknya itu seperti susu dan kental. Bagus banget untuk pertumbuhan daun. Dan juga kita campur dengan antrakol. 10 liter itu kita masukkan setengah sendok makan ya. Kita campurkan. Kita aduk hingga antrakol dan pupuknya tercampur merata. Kita masukkan ke botol semprot dan siap kita aplikasikan. Kita semprotkan ke semua daun, terutama belakang daun ya, karena posisi stomata adanya di belakang daun. Kita semprot batang daun dan juga medianya itu kena ya. Jadi seluruh bagian tanamannya itu kita semprot semuanya. Jenis tanaman ini termasuk sirih-sirihan ya. Jadi tanaman ini semakin lama akan semakin panjang merambat ke atas. Bisa juga kita tanam dengan cara digantung ya. Jadi dia semakin rimbun, dia menjuntai ke bawah. Kalau ini termasuk jenis pothos ya, bukan philodendron ya. Jenis alocasia ini tidak kuat dengan matahari langsung ya. Tapi agar batangnya itu berdiri tegak, tidak loyo, kita tempatkan di bawah paranet ya. Jadi biar ada sedikit saja kena matahari pagi ya. Jenis tanaman ini seperti sukulen, daunnya tuh tebal dan ada isi airnya gitu. Ini tanaman yang baru saya propagasi ya, sudah mulai panjang dan tumbuh sehat.
Nanti dia kalau semakin besar akan menjuntai ke bawah. Ini adalah Hoya yang saya suka banget dengan bentuk daunnya ya. Jadi saya sudah propagasi, nanti saya tanam satu pot itu banyak batang dan akan rimbun tambah cantik deh. Kita semprotkan ke seluruh daun ya. Jadi jangan sampai ada yang tidak kena karena daunnya itu lebat. Semprotkan dari bawah jadi kena belakang daunnya itu. Ini Alocasia longiloba sama juga ya perlakuannya dengan Alocasia Amazon tadi. Jadi sekali-sekali kita tempatkan di bawah paranet kena matahari agar batangnya itu tegak. Kita semprot dengan medianya juga ya. Dan juga belakang daunnya agar terbebas dari jamur dan penyakit. Kadang-kadang penyakitnya itu timbul dari media, jadi kita semprot juga dengan medianya juga ya. Kalau kuping gajah sekali-sekali kita siram dengan teh basi ya, bagus banget. Syngonium pink ini yang kemarin saya belanja online sekarang sudah tumbuh sehat. Tanaman ini baru saya propagasi, jadi baru pertama kali saya kasih pupuk. Karena jika baru dipropagasi tunggu 1 atau 2 minggu baru dikasih pupuk ya. Ini tanaman yang masih bibit, jadi masih kecil-kecil, imut-imut. Ini adalah tanaman yang masih bibit, masih baru saya tanam, masih imut-imut juga. Ini golden pothos juga baru saya masukkan ke media tanam ya. Jadi baru pertama kali juga dikasih pupuk. Tadinya dari media air ya. Ini tanaman Philodendron Darkroot ini yang kemarin saya propagasi sudah tumbuh tunas ya. Jadi ada 2 juga tunas masih kecil-kecil. Jadi kalau kita propagasi kita potong atasnya itu jangan takut-takut. Dia malah justru semakin tumbuh tunas-tunas baru yang banyak ya. Seperti tanaman ini tadinya kan 1 batang, karena dipropagasi dipotong, sekarang ada tunas baru, jadi ada 3 tunas dan tanamannya akan menjadi rimbun dan tambah cantik bukan? Tadi tanaman yang di belakang rumah, sekarang kita beralih ke halaman depan rumah ya. Monstera King ini baru saja saya pangkas ya daunnya. Daunnya itu rusak, kena cakar kucing, jadi terpaksa saya potong. Tapi nggak apa-apa, dipotong justru nanti dia akan tumbuh tunas-tunas baru, daun baru yang lebih cantik ya. Semprotkan semuanya sampai kena media ya, media tanam belakang daun terutama, agar semuanya kena semprot. Ini sirih enjoy yang digantung, cantik ya. Nanti saya akan buat yang menggunakan turus. Dan ini Philodendron Brazil sudah menjuntai. Jangan lupa semprot sampai belakang daunnya ya, kena semua supaya sehat, terhindar dari penyakit.
Ini lidah katak ini sudah terlalu rimbun ya, sebenarnya udah bisa dipisahkan dari indukannya, tapi saya belum ada waktu. Ini Calathea rancifolia. Kalau jenis Calathea ini tidak suka dengan cuaca panas ya, dan juga medianya harus lembab tapi tidak becek. Kalau udara di luar itu panas atau terkena matahari, dia akan menggulung. Jadi usahakan jangan kena matahari langsung. Ini tanaman zizi plant ya. Ini jenis tanaman yang kuat ya. Jarang disiram juga dia bisa bertahan hidup. Ini jenis tanaman Philodendron Brackele ya. Kalau di Indonesia terkenalnya tuh Brackele ya. Kita kasih turus itu nanti dia semakin lama semakin tinggi dan semakin cantik hasilnya ya. Ini jenis Peace Lily variegata. Dia itu bunganya warnanya putih ya. Ini bunganya baru rontok, jadi belum berbunga lagi. Dia itu medianya jangan sampai kering ya, dia senangnya lembab medianya, tapi jangan terlalu becek juga. Ini monstera yang kiri dan kanan itu masih bayi ya. Dan kalau yang tengah itu potos. Ini beringin dolar saya mau bentuk seperti bonsai, tapi nggak saya kawat, saya potong-potong, saya bentuk hingga pertumbuhannya itu menjuntai ke bawah. Nanti ini masih setengah jadi, kalau sudah jadi bagus dan keren dah. Ini gelombang cinta, daunnya udah besar banget. Tapi ini nggak tahu ya, waktu itu ditaruh di sini tuh tidak kena matahari ya. Sekarang ini malah justru kena matahari, jadi daunnya itu agak kuning-kuning gitu. Jenis Anthurium gelombang cinta ini tidak suka dengan matahari ya, jadi tempatkan di tempat yang teduh. Jadi daunnya itu hijau segar ya. Ini terkena matahari jadi agak-agak kuning dikit. Ini ada satu lagi gelombang cinta juga ya. Kita semprotkan ke seluruh daun, terutama belakang daunnya ini ya. Dan juga ini ada akar-akarnya. Anthurium itu suka akarnya menonjol keluar. Jadi semprot aja nggak apa-apa. Dan juga media tanamnya kita semprotkan semua ya. Ini tanaman zizi plant yang satu potnya itu besar banget, jadi dia udah rimbun banget ya. Kita semprotkan seluruh daunnya. Ini tanaman spider plant, saya gantung 3 pot ya. Jadi yang tengahnya itu baru saya propagasi, jadi belum rimbun.
Ini sirih lemon saya taruh di bawah ya potnya, jadi dia menjuntai. Saya biarkan, nanti dia akan tumbuh menyebar ke tanah ya. Jadi tanahnya itu biar saya tutupi dengan tanaman potos ini. Dan juga ini tanduk rusa sebenarnya tidak dipupuk juga tidak apa-apa ya, dia akan tetap tumbuh subur. Sengaja saya semprot supaya tidak terkena penyakit juga ya. Semprotkan semua tanaman hias kita ya, supaya tidak menular ke tanaman yang lain. Jadi semua tanaman yang ada di rumah kita itu kita semprot semua ya, biar aman. Karena pada musim hujan itu jamur dan penyakit tumbuh subur ya. Oke teman-teman, itu saja tadi cara mengatasi jamur dan penyakit pada musim hujan ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Terima kasih. Bye.